Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Soliha di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan ya dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Nah, berbicara tentang nelayan, mengingatkan kita pada cerita fiksi yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Kita simak ya ceritanya berikut ini. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya, ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian lapuk yang seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Cerita nelayan dan ikan mas termasuk cerita fiksi karena cerita tersebut tidak nyata, hanya bersumber dari khayalan. Dan selanjutnya tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas itu ada si kakek, si nenek, dan ikan mas ajaib. Sifat dari tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas adalah kakek itu penurut dan nenek serakah. Dan hikmah atau pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah kita hendaknya tidak serakah dan tidak melupakan masa lalu, serta kita harus berani mengambil sikap menegakkan kebenaran. Dan sikap yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu congkak, sombong, dusta, dan durhaka terhadap orang tua. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan yang lain. Nah, mari kita mengingat kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi.
Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenal kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel. Tokoh tambahan adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Nah, mari kita bahas ya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Dan tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca yang tidak sesuai dengan isi cerita yang didambakan oleh pembaca. Selanjutnya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik. Nah, karakteristik individu adalah perbedaan individu dengan individu lain. Nah, meliputi yaitu usia, ciri fisik, kegemaran, agama, suku, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik. Nah, banyak manfaatnya atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Yang pertama, dapat belajar saling menghargai, belajar bersosialisasi, belajar toleransi, saling melengkapi sesama individu, dan hidup rukun dalam masyarakat. Selanjutnya, pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Pekerjaan yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Nah, itu dia ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.